Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang demikian besar kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajlis untuk mempelajari sebagian dari syariat yang Allah turunkan dan diajarkan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermajlisnya kita pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan, Allah berikan ganjaran yang berlipat, dan Allah jadikan itu sebagai pembuka bagi jalan-jalan kebaikan dan ketaatan kita di waktu-waktu yang berikutnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah rawatib. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita bahas tentang sunnah rawatib untuk salat duhur, kemudian kita ilhaqkan, kita gabungkan pembahasan tentang sunnah untuk salat Jumaah. Insyaallah mudah-mudahan masih diingat dan mudah-mudahan sudah diamalkan. Mudah-mudahan seperti itu sehingga ilmu meskipun sedikit tapi menjadi keberkahan bagi kita, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan semata, tahu kemudian kita amalkan, itu yang dituntut dari ilmu yang kita pelajari. Taib. Kemudian setelah sholat duhur berikutnya sholat asar, sunnatul asri, sunnah untuk salat asar. Laisa lil asri sunnatun ratibatun muakkadatun. Tidak ada bagi salat asar sunnah rawatib yang ditekankan. Tidak ada bagi salat asar sunnah rawatib yang ditekankan. Wa in kana yustahabbu salatu qablaha, meskipun disyariatkan, disukai
untuk sholat sunnah sebelum asar. Tapi sholat sunnah sebelum asar ini tidak termasuk sunnah rawatib. Jelas ya? Tapi tetap disyariatkan, disunnahkan untuk sholat sebelum sholat fardu asar, sebelum asar, bukan setelah asar. Setelah sholat asar masuk waktu dilarang untuk sholat. Jadi tidak ada sholat setelah sholat asar, tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Jelas ya? Nah, disyariatkannya sholat sunnah sebelum asar meskipun itu bukan sunnah rawatib, wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah, itu dengan kesepakatan 4 madhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, sepakat ada sholat sunnah sebelum asar. Hadisnya pertama, hadis yang sifatnya umum. An Abdillah ibn Mughaffal radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, summa qala fis salisah liman syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW menyatakan di antara setiap 2 adzan, yang dimaksud adzan dan iqamah, itu ada salat, dan itu diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali. Jadi antara adzan dan iqamah ada salat. Setelah diulang 3 kali, Nabi setelah menyampaikan yang ketiga, beliau mengatakan liman syaa, bagi siapa yang ingin. Jadi tidak ditekankan, dan ini mencakup semuanya. Kalau sudah masuk adzan sebelum iqamah berarti ada salat sunnah, hanya tidak muakkadah, tidak ditekankan. Jelas ya? Itu dalil yang umum pertama, karena antara adzan asar berarti ada iqamah. Antara adzan asar dan iqamah untuk sholat asar ada sholat sunnah. Hanya muakkadah apa enggak muakkadah ini? Ditekankan apa tidak? Tidak. Kata Nabi liman syaa, bagi siapa yang mau. Maksudnya di situ Rasulullah enggak mengajarkan untuk dirutinkan dan ditekankan seperti sunnah rawatib. Itu dalilnya. Kemudian dalil yang khusus, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Semoga Allah merahmati, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ini jelas khusus sebelum asar. Ada syariat sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 4 rakaat caranya bisa 1 salam, bisa dibagi 2 salam, seperti yang sudah berlalu. Jelas ya? Itu dalil untuk sholat sunnah sebelum asar, hanya tidak tergolong sholat sunnah rawatib, karena asar tidak ada sunnah rawatib ya. Nah, dah itu asar selesai. Jadi ba'da asar tidak ada sholat.
Ana pernah mendengar muhadharah dari sebagian ulama, di antaranya yang masih ana ingat nasihat Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah. Bahkan nasihat itu diarahkan kepada jamaah kaum muslimin dari Indonesia. Nah, biasanya mereka kalau di Masjid Nabawi ketika umroh, mau menjelang umroh misalkan, atau berada di Madinah, maka mereka memperbanyak sholat ba'dal asar. Nah, ini kesalahan. Setelah sholat asar memperbanyak sholat ba'dal asar. Barangkali dipikir, oh ini di Masjid Nabawi ini pahalanya besar, akhirnya diperbanyak sholat situ, padahal waktu tersebut waktu dilarang untuk sholat sunnah. Jelas ya? Jadi jangan dikerjakan. Bahkan Umar bin Khattab kalau melihat orang di masjid sholat ba'da asar, beliau teriakin, beliau marahin, ya, beliau sikapi dengan sikap yang keras, karena waktu itu adalah waktu yang terlarang. Nanti permasalahannya diqadha saja. Dalilnya orang-orang yang sholat ba'da asar itu qadha dari sunnah rawatib ba'da duhur yang Nabi SAW belum bisa kerjakan, lalu beliau qadha ba'da asar. Itu pun ikhtilaf di kalangan ulama. Jelas ya? Untuk ba'da asar tidak ada sholat sunnah, adanya sholat fardu asar, kalau tidak sholat yang dawatul asbab, sholat yang karena ada sebab, seperti tahiyatul masjid. Itu boleh. Antum masuk masjid, ingin duduk di masjid berzikir atau membaca Quran ba'da asar, berdoa misalkan, nah sebelum duduk di masjid berarti ada sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu tidak terbatas oleh waktu terlarang. Di masuk masjid kapan saja dia syariatkan sholat tahiyatul masjid. Jelas ya? Bagaimana dengan waktu larangan? Itu kaidahnya, kalau inda Syafi'i al-amul mahfud muqaddam ala amil maksus. Dalil keumuman, dalil umum yang terjaga seperti tahiyatul masjid itu enggak ada pembatasnya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Siapa saja di antara kalian masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat, tanpa batas. Itu lebih didahulukan daripada dalil umum tapi masih bisa dikhususkan, yaitu dalil tentang waktu-waktu yang terlarang. Itu meskipun waktu itu dilarang, tapi kondisi tertentu masih dibolehkan sholat. Adapun tahiyatul masjid, keumuman dalilnya tidak terikat dengan waktu. Pokoknya kapan masuk masjid, dia ingin duduk di masjid, disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Jelas ya? Nah, itu yang rajih. Wal ilmu indallah. Ya, taib. Udah selesai sunnah asar, nanti difahami. Kadang sebagian ikhwah masih ada ya melakukan salat ba'dal asar, padahal itu salat sunnah yang mutlaqah, salat sunnah yang tanpa sebab. Ini tidak boleh, waktu itu dilarang, waktu terlarang untuk salat sampai terbenam matahari ya. Baik. Kemudian sunnatul maghrib, salat sunnah untuk salat fardu maghrib. Yundabu salatu rak'ataini qabla salatil maghrib wa laysat sunnatan ratibatan. Dianjurkan untuk salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat, tapi itu bukan salat sunnah rawatib sebelum maghrib, tapi bukan salat sunnah rawatib. Wa hadza madhhabus Syafi'i 'ala sahih.
Itu pendapat yang dipilih dalam madhab Syafi'iyah menurut yang sahih dalam periwayatan dari Syafi'iyah. Wa ba'dil Hanafiyah, juga pendapat sebagian pada madhab Hanafiyah. Wa Dhahiriyah, madhab Dhahiriyah. Wa riwayatun an Ahmada, dan itu juga riwayat dari Imam Ahmad. Wa bihi qala ashabul hadis, dan dengannya para ahli hadis berpendapat, yaitu ada salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi bukan sunnah rawatib. Wa ta'ifatun minas salaf, itu juga pendapat yang dipilih oleh sekelompok ulama salaf. Wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Hajarin was San'ani, itu juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, tilmidnya Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar Asqalani, Imam As-San'ani, Imam Syaukani. Kalau muasirin Syekh Ibn Baz, Syekhul Albani, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahul jami'. Jelas ya? Jadi ada salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi bukan sunnah rawatib. Hadisnya dari Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu an, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib. Wa qala fis salisah liman syaa, salatlah sebelum salat fardu maghrib. Diulang Nabi 3 kali, setelah yang ketiga Nabi katakan liman syaa, bagi yang menginginkan. Perawi hadis Abdullah ibn Mughaffal menerangkan, karahiyatan ayattakhidahan nasu sunnatan, khawatir. Kenapa Nabi katakan liman syaa, bagi yang ingin saja? Khawatir dijadikan sunnah yang ditekankan, lalu difahami seperti sunnah rawatib. Jelas ya? Berarti ada nggak sholat sebelum maghrib? Ada. Bahkan para sahabat dulu kalau sudah adzan maghrib, berebut mencari sutrah, kemudian sholat sunnah. Nabi melihat hal semacam itu, kemudian Nabi mendiamkannya. Berarti dalilnya apa? Iqrar, penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Itu hadis dari Imam Bukhari tadi menjelaskan ada salat sunnah sebelum maghrib. Kalau pakai dalil umum tadi, dalil Abdullah ibn Mughaffal juga, baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan dan iqamah ada salat. Ya sudah, berarti semuanya seperti itu. Hanya ini bukan sunnah rawatib. Jelas ya? Apalagi kalau masuk masjid adzan maghrib, salat sunnah 2 rakaat, ini bisa salat sunnah mutlak tadi, kemudian sekaligus sebagai sunnah tahiyatul masjid. Nah, udah cukup 2 niat dengan 1 amal. Ya, nah itu sunnah sebelum maghrib. Kemudian rawatib untuk maghrib adanya pada ba'diyah, salat sunnah setelah salat fardu maghrib. Ini sudah disebutkan terdahulu dalam hadis yang pertama kita bahas tentang sunnah-sunnah rawatib, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, itu termasuk sunnah rawatib. Biasanya Rasulullah SAW mengerjakannya di rumahnya. Hatta sebagian ulama menganggap atau menilai makruh dikerjakan di masjid, karena Nabi SAW melazimi 2 rakaat ba'da maghrib. Ini di mana? Di rumahnya. Nah, diupayakan
memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah itu ya, 2 rakaat ba'da maghrib termasuk sunnah rawatib. Ditekankan ini muakkadah. Kalau kembali ke hadis awal, siapa yang menjaganya 12, kalau dihitung sebelum duhur 4 berarti berapa? 12. Allah janjikan satu rumah di surga. Nah, ini kalau enggak betul-betul dijaga, Masya Allah ya, satu amalan yang ringan tapi butuh keseriusan. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjaganya. Taib, 2 rakaat selepas maghrib. Kemudian al-qira'atu fi sunnatil maghrib. Apa yang dibaca pada 2 rakaat setelah maghrib ini? Yustahabu ay yuqra'a fihima, disunnahkan untuk surat yang dibaca pada 2 rakaat rawatib ba'diyah maghrib ini. Pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, sama dengan sholat sunnah fajar. Itu yang disunnahkan. Jadi rakaat yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, sama dengan 2 rakaat sebelum subuh. Wa hadza madhhabus Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini yang dipilih oleh madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa nassa alaihi ba'du fuqaha'il Malikiyah, dan itu pula yang diterangkan oleh para ahli fikih dalam madhab Malikiyah. Wa ikhtarahu Ibnul Qayyim wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin, dan itu yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, demikian juga yang muasirin Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu al-jami'. Jelas ya dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, rabaktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mengawasi salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Umar ini. Jadi saya awasi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'an wa isrina marrah, 24 kali, au khamsan wa isrina marrah, atau 25 kali. Jadi betul-betul diamati salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdullah ibn Umar. Yaqra'u fi raq'ataini qabla al-fajri wa ba'da al-maghribi. Ternyata beliau membaca pada 2 rakaat sebelum salat subuh dan 2 rakaat setelah salat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jelas ya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Jadi bacaan pada salat 2 rakaat setelah maghrib itu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Meskipun dengan surat yang lain sah, tapi begitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melazimi sunnah itu fadilah, diupayakan, dan itu yang mudah bagi kita, langganan juga ya kan? Tapi itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi sebelum fajar, ba'da maghrib, dan juga kalau dalil yang lain untuk sholat sunnah ba'da tawaf. Setelah tawaf kan disyariatkan sholat sunnah 2 rakaat di sana di Masjidil Haram, tapi tawafnya jangan tawaf di sini. Nah, sholat sunnah tawaf ini atau selepas tawaf ini, yang pertama juga disyariatkan baca surat Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas.
Jadi sama, ya. Nah, kemudian tambahan itu yang rawatib. Berarti ba'da maghrib berapa rakaat? 2 rakaat selepas maghrib. Itu yang sunnah rawatib. Kemudian pembahasan ulama, hukmu salati tatawu'i bainal maghribi wal isya. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, boleh nggak sholat sampai sholat isya? Apa tidak boleh? Jadi setelah rawatib ba'diyah 2 rakaat, gimana seorang yang barangkali menunggu isya baik di masjid atau di rumah, diisi dengan apa? Salat. Maka penjelasan ulama kita, yustahabbu salatu tatawwu'i bainal maghribi wal isya, disyariatkan, disunnahkan untuk melakukan salat sunnah antara maghrib dan isya. Bahkan para ulama menghukumi salat tersebut lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Jadi setelah maghrib, habis salat fardu maghrib, salat apa? 2 rakaat ba'diyah rawatib. Selesai dari rawatib, diperbanyak untuk salat. Salat 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat, terus sampai datang waktu isya. Ini disyariatkan, disunnahkan. Bahkan para ulama sebagian mereka menjelaskan diisi dengan sholat tadi lebih afdol daripada qiraatul Quran. Karena di situ ada qiraatul Quran, ada doa, ada zikir dalam sholat. Nah, ya. Nah, sholat sunnah yang setelah ba'diyah sampai isya ini, wahada bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini disepakati oleh 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sepakat disunnahkan mengisi antara maghrib dan isya dengan apa? Salat sunnah. Hadis sebagai dalil akan hal ini, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghribah, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Falamma qadha salata, ketika beliau telah selesai dari salat maghrib, qama yusalli, beliau berdiri salat sunnah. Falam yazal yusalli hatta shallal isya thumma kharaja, dan beliau senantiasa melakukan salat tadi sampai salat isya, thumma kharaja, kemudian beliau keluar dari masjid atau mungkin dari tempat salatnya. Ini dalil hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau yang dituturkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi ada salat antara maghrib dan isya. Jadi setelah salat sunnah, Rasulullah SAW biasa kerjakan ba'da maghrib di rumahnya, kemudian beliau isi antara maghrib dan isya untuk salat sampai isya. Dijelaskan summa kharaja tadi, ada yang menjelaskan kemudian beliau keluar ke masjid untuk memimpin salat. Ketika riwayat yang hatta shallal isya, sampai salat isya, artinya sampai waktu isya beliau keluar kemudian memimpin salat isya berjamaah. Ada yang menerangkan hatta sholal isya, beliau sampai menunaikan sholat isya kemudian keluar dari masjid.
Dua-duanya pemahaman tadi menjelaskan inti pokok dari pembahasan kita. Ada dalil yang menunjukkan antara maghrib dan isya diisi dengan sholat-sholat sunnah. Jelas ya? Baik. Selesai sholat rawatib maghrib. Jadi yang rawatib maghrib berapa? 2 rakaat setelahnya. Adapun setelah itu mau diisi dengan sholat, ada hadis tadi Hudzaifah bin Yaman, perbanyak sholat. Silahkan di situ. Amalan yang bagus. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih afdal daripada qiraatul Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berikutnya sunnah rawatib lil isya. Salat sunnah rawatib untuk salat isya. Sabaqa dzikruha ma'a mas'alati adadi sunanir rawatib, telah terdahulu penyebutan bersama jumlah salat rawatib untuk salat isya. Wahia rakaataini ba'da salatil isya. Untuk salat isya sunnah rawatibnya adalah 2 rakaat setelah salat isya. Insyaallah itu sudah ma'ruf. Dan enggak ada salat setelahnya kecuali salat malam. Jadi habis isya, bagi yang dikhawatirkan tidak bangun atau keberatan untuk sholat di akhir malam, bisa dia langsung kerjakan sholat malam setelah ba'diyah isya. Dan itu waktu yang paling awal dari sholat malam. Sholat malam itu waktunya dibagi 4. Yang pertama setelah sholat ba'diyah isya langsung, itu yang nilai fadilahnya paling minimal. Yang kedua ketika hendak tidur. Kan kadang orang habis sholat isya tidak langsung tidur. Jadi yang pertama saya ulangi, sholat malam waktu yang paling awal setelah ba'diyah isya, setelah sunnah rawatib ba'diyah isya. Yang kedua waktunya menjelang tidur, jadi ketika hendak tidur. Yang ketiga di sepertiga malam awal dari sepertiga yang akhir. Jadi setengah malam selesai, masuk waktu sepertiga yang akhir tapi di awalnya. Jelas ya? Selesai setengah malam kemudian masuk sepertiga akhir, di awal sepertiga akhir ini, itu waktu yang paling afdal untuk salat malam. Jelas ini, misalkan subuh jam berapa, misalnya subuh berapa, 4:30 misalkan, berarti sebelum 4:30 itu akhir malam. Kalau dibagi 3 ini di ke belakang, yang paling awal dari sepertiga yang akhir ini, itu waktu yang paling afdal untuk salat malam, karena ini istimewa. Sisi afdalnya apa? Itu salatnya Nabiullah Daud alaihi salam. Kenapa nilai fadilahnya dijelaskan oleh para ulama? Orang yang salat pada waktu itu kemudian dia selesai salat malamnya lalu berbaring lagi, ini betul-betul dia bangun hanya untuk salat malam. Kenapa lebih afdal dari yang akhir? Nah, waktu yang keempat ini yang terakhir. Jadi di akhir malam nanti langsung nyambung sholat subuh. Kenapa afdal yang sebelumnya tadi? Karena kalau yang akhir itu sekalian, jadi ringan. Berat tapi ringan. Ringan apa berat ini? Berat tapi ringan. Jadi sholat malam witir di akhir malam sekaligus sholat subuh. Berat tapi masih ada apa? Ringannya. Tapi kalau sholat malam murni kemudian nanti berhenti terus tidur lagi, nah ini mau bangun lagi, ini butuh perjuangan. Kadang kan nanggung kita,
lah daripada tidur lagi sekaligus salat subuh. Itu bagus. Kalau nilai fadilah urutan yang kedua, paling afdal yang tengah malam akhir tadi, awal akhir, sepertiga akhir, akhir dari setengah malam. Fadilah yang kedua di ujung malam menjelang subuh. Fadilah yang ketiga menjelang tidur. Fadilah yang paling minimal, keutamaan yang paling minimal ba'da sholat isya. Makanya hadis Nabi yang berpesan jangan tinggalkan apa itu, sholat witir setelah isya. Itu dipahami oleh para ulama itu untuk yang nanti khawatir tidak bangun, yang berat bangun. Dan kita ini kalau biasa memohon kepada Allah, ya insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau ba'da isya khawatir berat bangun, juga tidak sholat witir, ternyata juga tidak bangun, berarti malam itu tidak ada sholat witir. Kata Imam Ahmad, man tarakal witra rajulun su'. Seorang yang meninggalkan witir itu seorang yang jelek. La tuqbal syahadatuhu, persaksiannya tidak diterima, saking jeleknya. Itu mubalaghah, berlebihan dari Imam Ahmad, artinya penekanan, anjuran beliau supaya orang tidak meninggalkan sholat witir. Makanya kita kembali kepada diri kita. Kalau kira-kira penat, nggak kebangun, ya kerjakan sholat witir dari waktu yang dinilai mudah dari 4 waktu tadi. Tapi kalau biasa kita bangun, insya Allah Allah beri, pilih yang mana yang mudah di akhir malam, ya sudah sholat witir nanti menjelang subuh sekaligus sholat subuh. Itu fadilah yang luar biasa. Kalau lebih mau afdal lagi, diniatkan bangun di tengah malam yang akhir, kemudian setelah sholat berbaring lagi, tidur, nanti baru bangun untuk sholat subuh. Ini orang-orang istimewa yang bisa begitu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, nah. Sunnah salat isya selesai ya. Berarti rawatibnya apa? Selepas isya 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat selepas isya. Berarti selesai. Berapa jumlah yang kita bahas? 12. Kalau kita urut dari salat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Ini paling ditekankannya salat sunnah rawatib. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur plus 2 rakaat setelahnya, berarti 8. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, berarti 10. Plus 2 rakaat setelah isya, berarti 12. Barang siapa yang sabar menjaga sholat ini, Allah janjikan baginya apa? Rumah di surga. Nah, kalau tidak bisa itu 10. Duhur yang 4 sebelumnya dikurangi 2. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar. Kemudian berikutnya selesai jumlah rakaat salat rawatib dan tempat-tempatnya. Pembahasan berikutnya qada'u as-sunanir rawatib. Hukum mengqadha sunnah rawatib. Ibadah itu terkait dengan waktu yang ditentukan ada 2 macam. Pertama namanya adaul ibadah, menunaikan ibadah. Apa yang disebut menunaikan ibadah? Bahasa Arabnya ada, hamzah, dal, alif, hamzah. Adaul ibadah itu menunaikan ibadah
pada waktu yang ditentukan oleh syariat. Itu namanya apa? Ada. Bahasa Arabnya apa? Adaun. Bahasa kitanya apa? Menunaikan. Jadi kalau misalkan sholat rawatib duhur antum kerjakan sebelum sholat duhur, itu namanya apa? Di waktu duhur 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum sholat duhur antum kerjakan sebelum duhur di waktu duhur, namanya apa? Adaun, menunaikan. Jelas ya? Karena itu begini, andaikan seorang, ini juga pertanyaan sebagian ibu-ibu yang kadang-kadang sholat fardu waktunya tidak di awal karena kesibukan ngurusin antum, misalkan yang agak rewel ya dah, masa ini dan seterusnya, anak dibiarin, pokoknya wes suami yang ibadah mau dzikir di masjid, pokoknya udah. Akhirnya sholat duhurnya mestinya kita jam berapa tadi? 12, sekarang misalkan ya, mereka kadang sampai 1:30 baru bisa sholat duhur, bahkan sampai jam 2, asarnya jam 3 misalkan, ini jam 2, 2:30 baru bisa sholat duhur. Sekaligus ini usi nafsi wa iyakum, para suami dihargai istrinya. Lu istri antum itu masya Allah, kalau dihitung sibuk lebih sibuk daripada antum, ya, sudah dilayani semaksimal kemampuannya masih rewel juga kan gitu ibaratnya. Mereka masya Allah kadang sholat sampai tertunda seperti itu. Begitu sudah tertunda kadang-kadang masya Allah qadarallah, Allah takdirkan haidnya datang, nggak jadi sholat ya, maka masya Allah dimuliakan istrinya. Nah terlambat sholat ini 1:30 jam 2 baru sholat duhur. Nah ini sholat duhur dulu apa qobliyah duhur dulu? Tetap qobliyah duhur dulu sebagai rawatib, baru kemudian sholat duhur, baru ba'diyah duhur. Kecuali kalau waktu yang tersisa itu hanya cukup untuk sholat fardunya, maka didahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Asar jam 3 tet misalkan, jam 2:48 misalkan begitu ya, baru bisa sholat istri kita ini 4 rakaat, masih wudhu, barangkali mandi karena habis nyayur, tinggal waktu itu cukup untuk sholat duhur. Maka semacam ini dia sholat duhur dulu, jangan digunakan untuk 4 rakaat rawatib duhur, selesai sholat sunnah sudah masuk asar, lah ini malah luput yang wajib. Tapi kalau masih ada waktu untuk sholat sunnah, berarti sholat sunnah dulu rawatib, yang qobliyah, baru sholat fardunya, nanti ada ba'diyah, baru ba'diyah. Jelas ya? Jadi yang urutan tetap urutan. Mimbabil faidah, termasuk faidah kita sampaikan, kalau antum mengqadha sholat fardu karena barangkali lupa atau barangkali sengaja tapi mau dijamak sholat duhur dengan asar misalkan begitu, di waktu asar. Lah waktu mestinya kalau jamak duhur dan asar sholat apa dulu? Asar dulu apa duhur dulu? Asar dulu baru duhur, tetap urutannya itu wajib. Duhur dulu baru asar, afan salah, duhur dulu baru asar, itu wajib urutannya, duhur dulu baru asar. Kecuali waktu asar hanya tersisa untuk sholat asar. Jelas? Waktu asar sudah sore betul itu ibaratnya, tinggal tersisa untuk sholat asar, maka duhur dulu apa asar dulu? Asar dulu. Kenapa?
agar tidak luput dua sholat. Karena kalau dipakai duhur dulu, berarti duhurnya ini sudah tidak di waktu duhur, sudah luput, jelas. Namanya bukan ada, bukan menunaikan. Begitu dipakai duhur, masuk maghrib. Lah kalau antum sholat asar di waktu maghrib, berarti qadha juga ini bukan ada. Nah, kalau luput yang punya waktu ini dari waktunya, maka tetap didahulukan yang punya waktu. Jelas ya? Itu kalau sempit. Baik, kembali ke qadha sunan ar-rawatib. Apakah sunnah-sunnah rawatib itu kalau luput tidak bisa kita kerjakan pada waktunya, ada qadha? Diterangkan oleh para ulama kita, wa amma an qadha'is sunanir rawatib fa innar rajiha yusra'u qadha'us sunanir ratibah idza fatat bi udhrin. Adapun tentang mengqadha salat-salat sunnah rawatib, maka pendapat yang paling kuat dari ucapan para ulama, disyariatkan untuk mengqadha salat sunnah rawatib apabila luput dengan sebab adanya udzur, kenaum, barangkali tertidur, awil nisyan atau lupa, awil itsighal atau karena sibuk dan selainnya. Berarti kalau luput diqadha. Asalnya al-qadha la budda bidalilin jadid. Asalnya mengqadha salat itu harus dengan dalil baru. Jadi kalau nggak ada dalil qadha, nggak boleh diqadha. Dan Rasulullah SAW ternyata melakukan hal tersebut. Beliau mengqadha sunnah rawatib ketika luput dari mengerjakannya pada waktunya. Jelas ya? Berarti kalau luput diqadha di waktu di mana dia bisa menunaikannya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, berkata Imam Ibnul Qayyim, wa fiha anna sunan ar-rawatiba tuqdha kama tuqdal faraid. Dan padanya bahwasanya sunnah-sunnah rawatib itu diqadha sebagaimana diqadhanya faraid. Berarti ada apa? Ada qadha. Tadi ibadah itu terkait waktu, ada qadha. Ada menunaikan kalau dikerjakan pada waktunya. Kalau dikerjakan di luar waktunya, namanya qadha. Jelas ya? Seperti puasa, kalau dikerjakan di bulan Ramadan, namanya ada shaum, menunaikan puasa. Tapi kalau di Ramadan tidak bisa, berarti namanya apa? Qadha, dikerjakan di luar bulan Ramadan. Jelas ya? Nah, waqad qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatal fajri ma'aha. Kata Ibnul Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha sunnah fajar bersamanya. Wa qadha sunnata dhuhri wahdaha. Dan Rasulullah SAW pernah mengqadha sunat duhur sendirian, artinya di luar waktu duhur. Nabi SAW pernah memberikan izin seorang yang belum salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, kemudian setelah fajar dia salat sunnah, ditanya oleh Nabi SAW, diterangkan itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang belum dia kerjakan, lalu Nabi diamkan. Berarti diam Nabi adalah izin. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah rawatib kalau luput dari waktunya, maka disyariatkan untuk diqadha, yaitu ditunaikan di luar waktunya. Jelas ya? Itu. Jadi misalkan luput dari 2 rakaat sebelum subuh, maka diqadha di waktu yang lain, karena nggak ada waktu lagi di situ. Atau luput apa misalkan ba'diyah maghrib, ingat-ingat sudah jam 10 malam misalkan, dan sudah isya, sudah ba'diyah isya, belum salat 2 rakaat selepas maghrib, diqadha pada saat itu 2 rakaat itu sebagai qadha 2 rakaat setelah maghrib ya. Nah, sekarang permasalahannya, wahal tuqdha fi awqatin nahyi, apakah qadha salat sunnah rawatib itu boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang?
waktu terlarang sholat itu ada 3. Yang pertama, ba'dal fajri ay ba'das subhi hatta tatlu as-samsu wa tartafid. Selepas sholat subuh sampai muncul matahari terbit sampai matahari meninggi. Kalau dalam hadis seukuran 1 tombak. Awal waktu duha. Panjang ini waktu larangan yang panjang. Setelah itu nggak boleh sholat. Pada waktu itu nggak boleh sholat. Habis sholat subuh sampai terbit matahari, sampai meninggi. Karena itu yang menguatkan pendapat ada sholat suruk. Apa sholat suruk itu? Yang duduk di masjid zikir terus nanti sholat itu sholat suruk, ya tak? Itu hadisnya lemah. Tapi yang menguatkan sholat tersebut itu jangan mustakjil, jangan tergesa-gesa, dipastikan keluar dari waktu larangan, karena waktu itu asalnya waktu terlarang untuk sholat, sampai betul-betul keluar waktu larangan. Ini yang pertama, waktu terlarang sholat mutlak maksudnya ya. Yang kedua, ketika matahari pas di tengah langit, hatta tazula samsu, sampai matahari tergelincir. Ini waktu larangan yang paling pendek, paling sekitar 1-2 menit atau banter-banternya 5 menit, karena hanya dari tengah langit bergeser ya. Itu dilarang sholat, tidak boleh sholat pada saat itu, sholat sunnah maksudnya. Dan memang tidak ada sholat fardu ya, pada saat itu nggak ada sholat fardu karena belum masuk waktu duhur. Kemudian yang ketiga, selepas asar sampai terbenam matahari, itu waktu dilarang melakukan sholat sunnah. Setelah asar sampai terbenam matahari. Nah, ketika luput sholat sunnah rawatib, bolehkah ditunaikan di waktu-waktu tersebut? Ada 3 pendapat ulama. Salah satu aqwalin li ahlil ilmi. Yang pertama, pendapat dari yang masyhur dari madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, tuqdha walau fi awqatin nahyi. Salat sunnah rawatib tetap dilakukan qadha meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Jadi misalkan antum sholat duhur, ba'diyah duhur belum dikerjakan, karena begitu selepas sholat duhur pulang ada tamu, ngobrol sampai asar, berarti belum sholat ba'diyah duhur. Menurut pendapat yang pertama, nanti boleh diqadha selepas asar kalau tidak ada waktu kecuali itu. Padahal selepas asar waktu dilarang untuk sholat. Jelas ya? Ini pendapat yang pertama. Faqad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha sunnata dhuhri ba'dal asri. Mereka berhujjah, berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat sunnah ba'diyah duhur itu setelah salat asar. Jadi Nabi itu pernah habis salat duhur ada tamu, utusan dari satu kabilah bertanya tentang agama, dan ini penting, nggak bisa ditunda ini karena mereka akan pulang. Maka Nabi melayani tamunya sampai asar, belum sempat sholat ba'diyah duhur. Maka beliau pulang dari sholat asar, masuk ke rumahnya Ummu Salamah, istri beliau, kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat. Yang ditanyakan oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, ini sholat apa? Padahal engkau kan melarang waktu ini untuk sholat. Terus dia ceritakan kisahnya, tadi ada tamu sehingga saya belum sempat sholat untuk ba'diyah duhur, maka ini sebagai ganti dari ba'diyah duhur tersebut. Jelas ya? Ini hadis Ummu Salamah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ada seperti itu. Jadi hadisnya ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla raka'ataini ba'dal asri. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kediaman Ummu Salamah
beliau sholat 2 rakaat setelah asar, padahal itu waktu terlarang. Sa'altuhu anhuma, maka saya tanya Nabi tentang 2 rakaat tadi. Faqala innahu atani nasun min Abdil Qais fasagaluni anir raqtaini allataini ba'da dhuhri wahuma hatani. Tadi itu datang kepadaku sekelompok orang dari Bani Abdil Qais, maka mereka bertamu itu menyibukkan aku dari menunaikan 2 rakaat setelah duhur, maka ini sebagai ganti untuknya. Jadi qadha. Jelas ya? Hadis ini juga ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah. Nah, dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah ini, ketika Aisyah ditanya tentang 2 rakaat yang dilakukan Nabi setelah asar, Aisyah nggak punya riwayat itu. Dia mengatakan, aku dapat kabar dari Ummu Salamah, maka pergi kalian ke Ummu Salamah, silahkan tanyakan. Jelas ya? Jadi hadis sumbernya dari siapa? Ummu Salamah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi hadis ini diperbincangkan panjang lebar oleh para ulama, dibahas secara detail seperti oleh Imam Ibn Rajab dalam Fathul Barinya tentang hadis ini. Ya, tentang hadis ini. Karena ada riwayat begini, setelah riwayat 2 rakaat dilakukan Nabi, 2 rakaat yang dilakukan Nabi setelah asar tadi sebagai qadha duhur, maka riwayat mengatakan Nabi SAW tidak pernah mengerjakan itu kecuali sekali itu saja, 1. Yang kedua, Nabi SAW ditanya, apakah ini bisa dikerjakan untuk ibaratnya untuk kaum muslimin ini mengerjakan 2 rakaat setelah asar sebagai sholat sunnah tersebut. Maka Nabi SAW mencegah dan melarang untuk melakukan 2 rakaat setelah asar tersebut. Jadi riwayatnya banyak. Intinya ini dalil yang digunakan oleh ulama dalam pendapat pertama, bahwa boleh mengqadha sholat rawatib meskipun di waktu yang terlarang untuk sholat. Dalil yang kedua dari Qais ibn Amr qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi ra'ataini. Rasulullah SAW itu melihat ada seorang sholat setelah sholat subuh 2 rakaat, padahal setelah sholat subuh itu waktu terlarang. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salata subhi marratain, apakah kamu melakukan sholat subuh 2 kali? Tadi sudah sholat subuh, ini sholat lagi 2 rakaat. Jadi ini pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ar-rajul, maka orang yang melakukan tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, inni lam akun sallaitu rak'ataini alladaini qablahuma. Ya Rasulullah, aku tadi belum melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Fa sallaituhuma, maka sekarang saya lakukan sholat tersebut, yaitu ba'da sholat subuh. Qala, maka rawi mengatakan, fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Berarti ditunaikan setelah apa? Salat subuh. Hadis ini juga dibahas secara panjang lebar oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau tadi Fathul Bari, dan beliau mengasarahkan hadis ini, beliau nilai mursal, sehingga digolongkan kepada hadis yang tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Bagi yang mensahihkan hadis ini bisa jadi hujjah untuk pendapat yang pertama, yaitu ketika luput sholat rawatib boleh diqadha meskipun di waktu yang terlarang. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-aula, yang lebih utama, adamul qadha'i fi awqatin nahi, tidak diqadha di waktu-waktu yang terlarang. Cuman tidak bukan boleh atau terlarang, tidak, bukan disyariatkan, tapi yang lebih utama tidak dilakukan di waktu yang terlarang. Andaikan di waktu yang terlarang dikerjakan, itu mencukupi, tidak sampai haram. Cuman yang afdal
dikerjakan di luar waktu-waktu yang terlarang. Ya. Wa in fa'ala ajza'ahu. Kalau toh dia tetap kerjakan di waktu yang terlarang, itu mencukupi. Cuman yang utama di luar waktu yang dilarang padanya salat. Hadza mahtarahu al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah taala wa Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan juga kalau muasirin Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fa amma qada'u sunnatil fajri, adapun qada' untuk salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, ba'daha, setelah salat subuh langsung mengqada' salat sunnah sebelum subuh, setelah salat subuh langsung, berarti di waktu apa ini? Terlarang. Fajaizun, itu boleh, kata Ibnu Qudamah. Illa anna Ahmada ikhtara ayyaqdiyahuma minad duha. Cuman Imam Ahmad memilih untuk qada sebelum salat subuh tadi itu dilakukan di waktu duha, bukan di waktu terlarang. Ya. Wa qala, Imam Ahmad mengatakan, kata Imam Ibnu Qudamah, in shallahuma ba'dal fajri ajza'a. Kalau dia tunaikan qada tadi setelah salat subuh langsung, itu mencukupi. Wa amma ana, adapun aku, kata Imam Ahmad, fa akhtaru dzalika, maka aku pilih yang demikian itu, yaitu di qada pada waktu duha, keluar waktu terlarang. Dan itu yang setelah pembahasan yang panjang yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jadi ditunaikan di waktu yang tidak terlarang padanya salat, ditunda sampai waktu duha, itu lebih afdal. Dan ini pendapat yang lebih mendekati kepada keselamatan, artinya keluar dari khilaf. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan nanti pendapat yang ketiga dilarang. Maka keluar dari khilaf itu bagus. Andaikan disabarkan kemudian ditunda di waktu yang tidak terlarang padanya salat. Kemudian pendapat yang ketiga tentang qada di waktu yang terlarang, wa qala al-Hanafiyyah wal Malikiyah, berpendapat dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, la yajuz, tidak boleh mengqada di waktu-waktu yang terlarang. Salat sunnah tadi, rawatib, ya. Li umumin nahyi, berdasarkan hadis yang umum tentang waktu tersebut adalah waktu yang dilarang salat setelah subuh sampai terbit matahari dan meninggi, ketika matahari pas di tengah langit, ketika habis asar sampai terbenam matahari. Ini hadis umum, maka tidak boleh meskipun itu qada. Itu dalil yang mereka gunakan yang pertama, keumuman hadis tentang larangan waktu salat. Yang kedua, walima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yusalli raq'atail fajri falyusallihima ba'dama tatlu asy-syamsu. Barang siapa yang belum sempat salat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia lakukan salat itu setelah terbit matahari. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih. Berdasarkan hadis tersebut, pendapat yang ketiga memilih pendapat tidak boleh diqadha di waktu-waktu yang terlarang padanya salat. Di sana ada kaidah begini, ini diterangkan oleh sebagian ulama kita seperti Imam Ibnu Rajab. Rumus, rumus itu penting. Annal qadha'a tabi'un lil ada, bahwasanya bolehnya mengqadha, waktu boleh mengqadha
itu mengikuti waktu bolehnya menunaikan. Saya ulangi, waktu dibolehkan mengqadha, ini kaidah diberikan oleh Imam Ibn Rajab dalam Fathul Bari tadi. Waktu bolehnya mengqadha salat itu mengikuti waktu bolehnya menunaikan salat. Jadi qadha mengikuti ada. Jelas ya? Jelas apa belas ini? Waktu bolehnya mengqadha salat mengikuti waktu bolehnya menunaikan salat. Fahaisu jaza adaul fardi jaza qada'uhu. Maka di mana boleh menunaikan salat fardu, berarti boleh di situ mengqadha salat fardu tersebut. Jadi kalau di situ boleh salat fardu, berarti andaikan salat fardu luput, boleh diqadha di waktu tersebut. Makanya kalau salah seorang kita ini salat asar lupa, sibuk jualan barangkali, jualan sore juga ya, sampai lupa, begitu ingat, Masya Allah, matahari hampir terbenam, tinggal hanya untuk 1 rakaat, padahal sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Maka Nabi SAW mengatakan, man adraka salat al-asri qabla an tagruba samsu faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat asar sebelum terbenam matahari, berarti dia sudah dihukumi mendapatkan sholat asar. Berarti boleh enggak itu mengqadha sholat asar di situ? Boleh, karena waktu itu boleh untuk menunaikan sholat fardu. Padahal itu sudah bukan waktu sholat asar. Jelas ya? Naam. Wahai sumunia adaun nafli munia qada'uhu. Di mana tidak boleh menunaikan sholat sunnah, berarti di situ pula dilarang mengqadha. Jelas rumusnya? Ingat apa lupa? Kalau tadi bahwasanya qadha itu mengikuti menunaikan. Di mana boleh menunaikan sholat fardu, ini rumusnya. Di mana waktu itu boleh menunaikan sholat fardu, berarti boleh mengqadhanya sholat fardu tersebut. Di mana waktu itu dilarang sholat sunnah, berarti waktu itu juga tidak boleh untuk mengqadha sholat sunnah. Bahkan qadha itu lebih layak untuk dilarang daripada menunaikan. Kalau menunaikan saja dilarang, apalagi mengqadha, gitu loh maksudnya. Ba'da asar boleh nggak sholat sunnah? Menunaikan sholat sunnah ba'da asar boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Menunaikan sholat sunnah ba'da asar aja enggak boleh, apalagi mengqadha, gitu loh maksudnya. Jelas ya? Menunaikan sholat sunnah ba'da subuh boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Enggak ada sholat sunnah ba'da subuh. Mau sholat sunnah ba'da subuh saya tunaikan, enggak boleh, apalagi mengqadha. Itu kaidah yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab, yang beliau menguatkan pendapat yang terakhir, dilarang menunaikan mengqadha salat sunnah di waktu-waktu yang terlarang. Dari 3 pendapat tadi, wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih mendekati kepada selamat untuk dipilih tadi, itu pendapat yang kedua. Kita tidak bisa menolak adanya hadis bahwa ada mengqadha salat setelah asar yang dilakukan oleh Nabi SAW, meskipun itu pembahasannya diperbincangkan oleh para ulama. Dan adanya hadis tentang seorang yang menunaikan 2 rakaat sebelum subuh diqadha selepas subuh, seperti tadi yang disebutkan. Maka minimal hadis ini menunjukkan boleh. Berarti boleh, cuman yang afdol, yang utama ditunaikan di luar waktu-waktu yang terlarang. Jadi kalau misalkan antum sholat 2 rakaat sebelum subuh luput, maka untuk mengqadhanya bagusnya ditunggu datangnya waktu duha, baru ditunaikan di waktu tersebut untuk keluar dari perselisihan para ulama. Sehingga pendapat pertama kita
juga bisa tunaikan, pendapat yang ketiga kita juga bisa hindari. Maka itu jalan yang paling bagus. Kata ulama, khurujun minal khilaf itu aula, keluar dari apa yang diperselisihkan maka itu lebih utama. Jelas ya? Demikian insyaallah. Masih tersisa 2 poin terkait dengan sunnah rawatib, yaitu terkait dengan sunnah rawatib ketika safar dan sunnah rawatib ketika menjamak salat. Insyaallah nanti 2 perkara ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.